Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Alvin Khairon, founder of Winsa Public Speaking. Di video kali ini saya akan sharing santai bersama Hard to breathe, but that's alright. Hush. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat pemateri yang sangat luar biasa, Sobat Salisa Nur Laila, yang telah berkenan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya selama berkarir di dunia model dan lain sebagainya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke semuanya, perkenalkan, nama saya Alvin Khairon. Saya asli alumnus dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi bukan mahasiswa, dan di sini saya penggagas dari Uinsa Public Speaking. Dan alhamdulillah saat ini Public Speaking UIN Sunan Ampel Surabaya sudah diikuti hanya untuk mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Karena memang sedikit cerita, UPS maupun Uinsa Public Speaking itu berdiri karena memang berkat keluh kesah mahasiswa UIN yang ingin belajar namun mereka belum bisa belajar keluar. Jadi dari sini saya sudah kurang lebih 2 tahun kemarin sudah berpikir kiranya apa yang sekiranya bisa mewadahi teman-teman Uinsa untuk belajar berbicara di depan. Tapi di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar karena sepenuhnya waktu saya akan lebih mengulik secara tuntas kepada pemateri yang sangat luar biasa. Beliau juga sebenarnya daiyah juga yang sangat profesional. Dan sesaat lagi kita akan bincang-bincang santai sambil lalu sembari menunggu ngebubut adzan maghrib. Gimana untuk pemateri di Salisa, apakah sudah siap kiranya? Oke, siap. Oke, di sini singkat cerita saya akan mempersilahkan Sobat Salisa untuk memperkenalkan diri, karena memang lebih enak orang itu memperkenalkan diri secara langsung daripada dibacakan oleh moderator gitu ya. Oke, dipersilakan, saya Alvin Hoiron. Salam sukses dari komunitas UPS. Silakan Salisa. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Nur Laila. Saya mahasiswa aktif dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang sekarang masih semester 4 di salah satu fakultas Usuluddin dan Filsafat program studi agama-agama. Seperti itu. Nah, saya juga salah satu anggota dari UINSA Public Speaking yang difounderi oleh Mas Alvin Khairan ini, yang beliau sangat-sangat hebat dalam melatih anggotanya dalam berbicara maupun personal development dan yang lain sebagainya. Dan tidak kalah juga dari coach kita yaitu Fadila Yahya ya Kak, dan juga Mas Ocit salah satunya yang benar-benar bisa menjadikan anggota dari Uinsa Public Speaking ini lebih baik lagi dalam berbicara maupun dalam melatih dirinya untuk berbicara di depan umum seperti itu. Nah, selain di Uinsa Public Speaking, saya juga aktif di IKMA UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu di bidang dakwah. Nah, ini salah satu Mas Alvin ini juga pengurus bidang dakwah yang benar-benar profesional, yang juga motivator saya dalam berdakwah, dalam public speaking juga. Oke. Dah. Sudah? Iya, langsung Ya, alhamdulillah barusan sekilas mengenai keterangan maupun dari pemateri pada sore menjelang malam ya, sambil lalu menunggu adzan kita. Ya, di sini saya selaku moderator ingin sharing nih, karena
yang diangkat oleh teman-teman dan mentor dari pada UIN adalah kembangkan potensi, tingkatkan prestasi. Kita tahu bahwa semua orang ketika dia berkarir, berkompetisi, pasti dia akan mengalami sesuatu yang tidak enak, mengalami sesuatu pernah kalah, mengalami sesuatu dia pernah down gitu loh. Lah, di sini Desa Lisa awal mula terjun di dunia model, apakah pernah kepikiran sejak kecil atau ada sejak SMA maupun sejak kuliah? Itu bisa diceritakan. Sedangkan saya tahu sampean ini adalah jurusannya adalah berbasis religi, perbandingan agama-agama. Tapi siapa sangka orang yang masuk di Fakultas Usuluddin, kata anak-anak kampus 117 adalah kampus mahasiswa Tuhan. Itu bisa menjadi model gitu ya. Itu bisa diceritakan bagaimana kok bisa gitu loh awal mula terjun di dunia entertain seperti itu. Ya, gini. Jadi awalnya saya tuh udah lama dari SMA, namun ya semua itu kan karena izin juga dari orang tua yang belum mengizinkan pada saat itu saya duduk di bangku SMA. Dan pada akhirnya saya waktu kuliah, saya mengambil jurusan prodi studi agama-agama dan saya untuk fokus ke dakwah dulu utamanya ya Kak ya. Fokus ke dakwah dulu dan tertarik di dunia modeling, ingin mengembangkan. Yang pertamanya saya tuh di dunia modeling tuh benar-benar nggak tahu harus bagaimana mengikuti event ini, itu juga belum apa ya, belum mendapatkan apa yang saya mau gitu. Dan pada akhirnya saya mengikuti dunia model terus. Saya belajar dari kekurangan saya, belajar dari kegagalan saya, yang akhirnya saya bisa pertama kali menjadi salah satu finalis di Hijab Next Top Model. Itu memberikan saya kesempatan besar dan juga belajar banyak tentang dunia modeling dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya juga mengembangkan dunia permodelan saya, juga aktif di dalam dakwah dan event-event yang lain yang saya ikuti, seperti itu. Oke. Jadi itu kalau boleh saya ulas kembali bahwa awal mula Sobat Salisa terjun di dunia model itu sejak kuliah. Ya, sejak kuliah, Sejak kuliah. kalau ya kuliah di semester 1. Kuliah di semester 1. Jadi saya malah teringat dulu pernah sampean ini ikut yang di Lamongan. Itu kan Ya. kalau nggak salah sampean menampilkan bakat yang memang beda dengan yang lain. Apakah Hmm, itu benar ya? iya. Kira-kira itu nampilan bakat apa kira-kira? Dan yang lain itu bagaimana menanggapi hal demikian dan apa sih bakat daripada finalis yang lain? Karena memang modeling ini kan lebih ke dunia-dunia yang kekinian, globalisasi dan lain sebagainya. Itu bagaimana kira-kira? Jadi saya itu waktu itu menampilkan bakat dakwah. Kenapa alasan saya menampilkan dakwah gitu kan? Dimana saya itu selama kuliah belajar tentang dakwah dan gini, dakwah itu kan menyampaikan kebaikan, siapapun bisa menyampaikan kebaikan kan gitu. Jadi saya pikir ya udahlah dakwah aja, toh saya juga udah belajar dan saya akan memaksimalkan untuk saya tampilkan, dan hitung-hitung itu bermanfaat buat bagi yang lain gitu untuk menyampaikan hal kebaikan. Nah, dari situ juga saya mendapatkan apresiasi dari teman saya. Bentar Kak. Mendapatkan apresiasi dari ya seperti sinyalnya masih agak kurang kondusif dan ini Sobat Salisa Nur Laila ini masih semester 4 mau ke 5. Insya Allah nanti kalau sudah naik semester dia akan menjadi mahasiswa semester 5 dengan prodi studi agama-agama. Halo. Halo. Ya kita sambil lalu nunggu. Iya. Maaf tadi ada problem. Sampai mana ya tadi? Ya. Ya tadi
pernah nampilin bakat dakwah yang tentu itu menjadi hal yang keren. Keren artinya unik daripada yang lain. Biasanya kan model itu nampilin storytelling, bahkan nampilin bakat-bakat yang memang lebih ke dunia dunia model seperti itu. Terus itu bagaimana? Perjuangan yang bisa menampilkan bakat yang tentu itu menjadi hal yang unik karena beda dengan yang lain seperti itu. Ya. Kalau bagi saya sendiri itu dakwah kan bukan bakat ya, namun itu hal yang baik dan juga menyampaikan hal yang positif bagi lingkungan kita. Jadi saya pada waktu itu mendapat apresiasi pada teman-teman, wah menampilkan bakat dakwah nih. Jadi hanya benar-benar satu orang saja pada saat itu yang menampilkan bakat dakwah, dan itu hanya saya. Dan itu benar-benar ya buat saya bangga gitu Kak. Ya Oke. kalau dibilang perjuangan dalam belajar dakwah itu asik dan banyak barokah yang saya dapat ketika saya mempelajari dakwah gitu. Termasuk Ya orang-orang yang mungkin, ada dalam dakwah itu membawa berkah tersendiri bagi saya. ya mungkin karena memang yang namanya dakwah tidak terlepas daripada ayat yang berbunyi berligu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun Walau hanya satu satu ayat. ayat. Benar. Benar banget. Jadi walaupun konteksnya sekarang kan banyak nih para para pendai, dai juga dia itu menyampaikan sesuatu dalam kebaikan, namun busananya tidak menunjukkan dengan pakai sarung, dengan pakai peci putih dan lain sebagainya. Namun di sana juga masih ada unsur dakwah. Dan saya yakin juga dengan apa yang dilakukan oleh Sobat Salisa ketika berkompetisi juga merupakan pengaplikasian maupun output daripada dakwah di era kekinian seperti itu. Terus di sini kira-kira eh, awal mula mengembangkan potensi di dunia model itu apa yang dilakukan oleh Salisa? Awal Ya, mula melakukan mengembangkan potensi yang tentu bisa di-sharingkan kepada yang lain, dan saya pun juga di sini pastinya belajar dari sampean itu bagaimana kira-kira untuk bisa mengembangkan atau bisa menemukan potensi kemudian kita kembangkan. oke. Jadi kalau menurut saya terjun di dunia seperti itu kan harus mengenal terlebih dahulu ya Kak ya. Ya, Jadi awal saya itu harus mempelajari catwalk dulu sebelum saya terjun. Karena jika kita tidak belajar tentang dunia permodelan, salah satunya catwalk yang terpenting itu ya kesalahan yang fatal. Karena dalam modeling itu bukan hanya cantik, namun bagaimana kita bisa membawa diri kita gitu. Bagaimana kita tahu catwalk itu yang baik seperti apa dan juga pose dan masih banyak lagi yang dipelajari di dalam model seperti itu kan. Selain itu dalam model juga kan harus bagaimana cara kita membawa diri kita. Artinya termasuk dalam public speaking ya Kak ya. Personal ya, development gitu. Nah, saya belajar itu utamanya dari dakwah juga, karena dakwah juga mengajarkan hal sedemikian rupa. Terus saya masuk dalam Winsa Public Speaking ini yang menambah ilmu saya dalam berlatih public speaking. Dan tentunya itu juga menambah poin plus buat saya. ya, berarti awal mula apa yang disampaikan barusan adalah salah satu pengalaman ataupun cara untuk bisa mengembangkan potensi. Ini bergabung di beberapa organisasi yang tentu organisasi tersebut bisa menambah wawasan dan pemahaman kita sehingga kita bisa melakukan yang namanya personal development atau pengembangan Ya, diri. Kira-kira dalam hal berjuang, pernah nggak Sobat Kalisa pernah merasakan sesuatu yang kiranya itu tuh membuat sampean down, membuat sampean merasa saya ini cocok nggak sih gabung di sini, cocok nggak sih berkompetisi di sini? Itu bagaimana kira-kira selama perjuangan dari awal hingga saat ini pernah nggak merasakan sesuatu yang seolah-olah merasa kurang kurang yakin dengan apa yang kita punya? jadi itu sering banget ya terjadi pada saya, apalagi pasti setiap orang pernah mengalami yang seperti itu.
Tapi bagi saya sendiri, pertama kali saya mengikuti event di Jab Next Top Model ini, yang buat saya bisa mendapatkan first lempang pada saat itu, saya berpikir mereka memang hebat semua, namun tidak terlepas dari pengalaman. Jadi bagi saya itu ya udah saya mendapatkan selempang ini, saya mendapatkan salah satu dari finalis di Jab Next Top Model ini adalah salah satu pengalaman yang berharga bagi saya. Entah itu saya mendapatkan juara atau tidak, itu merupakan pengalaman yang terbaik buat saya. Jadi kalau down atau tidak itu harus saya optimis sendiri dalam diri saya gitu Kak. Saya buat pengalaman yang terbaik ini merupakan pengalaman yang terbaik buat saya, dan ini nggak semua orang bisa mendapatkan ini gitu Kak. Karena pada saat itu HMTM ini juga adalah salah satu event besar yang banyak minatnya, namun yang diambil juga sedikit seperti itu. Oke, barusan saya mendengar bahwa pernah mendapatkan first selempang gitu ya. Iya. Itu kira-kira semester berapa itu? Apa? Semester berapa saat pertama kali mendapatkan first selempang? Itu menginjak ke semester 1 mau ke 2. Semester satu sampai mau ke semester 2. Ya, semester 1. Itu masih masa-masa maba ya, masih polos dan imut. Ya. Karena masih ada senior disuruh ke barat, kita ke barat. Kadang disuruh ikut ini ya udah kita ikut. Itulah saat-saat kita maba. Dan itu saya yakin sudah pernah dirasakan oleh semua kalangan dan semua mahasiswa. Terus yang saya tanyakan lagi di sini, selama Sobat Salisa pernah berjuang untuk istilahnya menjadi sesuatu yang lebih baik, mendapatkan reward ataupun penghargaan, kira-kira ada nggak yang sekiranya orang yang pernah memotivasi sampean dan itu memang sampean akui berkat orang ini, berkat mbak ini, berkat mas ini ataupun berkat adik ini, saya tambah semangat gitu loh. Ini adalah sebuah motivasi yang memang timbul dari pihak eksternal ataupun di luar diri kita. Kira-kira itu bagaimana? Jadi kalau bagi saya itu orang yang spesial gitu ya, Kak. Iya, spesial dalam tanda kutip. Orang spesial ini dia itu berpengaruh dalam artian bukan percintaan yang tidak jelas orientasinya kemana, namun di sini merupakan sebuah cikal bakal yang membuat diri ini tuh menggerak. Kalau kata Chandra Putra Negara yang sudah sering saya lihat konten-kontennya, itu merupakan trigger yang membuat dorongan dari diri kita yang menjadi luar biasa. Itu bagaimana kira-kira? Pernah nggak? Pernah. Kalau saya sendiri, gini jujur loh Kak ya, jujur. Ya jujur. Ini kan bulan puasa nanti batal gitu ya. Saya ini melihat dari pengurus-pengurus bidang dakwah yang bikin saya semangat, buat saya semangat dalam Oh, belum. meraih cita-cita, dalam merajut kebaikan yang tentunya dalam perlombaan, dalam segala apapun itu. Saya melihat Kak Alvin tentunya dan juga Mbak Diana yang pernah menjuari DAI ya itu pada saat itu. Nah, Iya. saya ingin sekali seperti mereka, bagaimana mereka meraih cita-citanya seperti itu, meraih impiannya. Saya juga pengen seperti itu. Di satu sisi lain, saya juga melihat orang yang di sekitar saya seperti itu Kak. Jadi saya tuh bangga terhadap Samen sendiri. Samen bisa membawa diri Samen untuk apa ya, berdakwah bisa, menjadi MC yang baik juga bisa, multi talent gitu loh. Jadi saya tuh pengen seperti Samen, tapi saya juga harus menjadi pribadi saya sendiri gitu, menjadi diri saya sendiri. Be yourself gitu kan ya. Iya, berarti ada juga memang di sini jelas adanya bahwa memang ada pihak yang pernah menyemangati ataupun kita terpengaruh kepada orang yang memang dia lebih awal berproses dan lebih awal menunjukkan kesuksesan dalam dirinya. Terus kalau ngomong nih, sekarang kan saya lihat sudah menjadi duta ambasador ya kalau nggak salah. Kita sampah lain. Dan duta yang lain gitu ya.
Itu kira-kira dari pihak keluarga ataupun guru pernah nggak yang sempat mendukung ataupun tidak sependapat dengan apa yang sampean pilih? Oke, dari pihak keluarga dulu ya. Iya, kan ini perjalanannya sampean kelihatannya ya muslimah terus syar'i banget gitu ya. Terus itu bagaimana kira-kira buat motivasi juga buat yang lain karena memang terkadang apa yang kita inginkan walaupun dianggap baik dengan paradigma orang-orang terdahulu yang lahirnya 90 ke bawah, katakanlah orang tua kita itu kadang tidak selaras seperti itu. Itu bagaimana kira-kira? Oke. Kalau dari orang tua, ketika saya pertama kali terjun di dunia modeling itu benar-benar nggak setuju, sama sekali nggak setuju. Karena mereka ya siapa sih yang nggak berpandangan ya kalau model itu pasti dikonotaksikan dengan hal yang negatif ya kak ya. Namun dari situ saya berjuang untuk bisa memberikan mereka itu yang terbaik gitu loh. Bahwa ini passion saya gitu. Saya bisa di sini. Jadi mereka tidak hanya menjudge kalau model itu negatif, tapi saya juga bisa membawa diri saya itu lebih baik dan nggak terpelosok ke hal yang negatif dunia permodelan ini. Tapi model ini sebagai impian saya untuk merajut cita-cita saya gitu. Kalau dari kalangan teman atau apa ya, lingkungan saya itu mengatakan dulu saya tuh pendiam dan saya tuh kalau dibilang insecure iya banget, insecure banget ya kak ya. Tapi ketika Gimana? saya dalam Dulu sampean pendiam terus pendiam banget, terus insecure kayak nggak percaya diri gitu loh, ya kan? oke. Terus saat saya di posisi ini, mereka tuh pada tanya kok bisa sih gitu. Apa motivasi ikut gini gitu? Kok bisa sampai detik ini kamu jadi ini gitu. Dan mereka ya semua pada kaget. Tapi semua itu tidak ada yang instan ya, semua itu proses dan juga saya meyakini proses itu benar-benar berat dan juga kalau nggak dilakukan dengan hati yang ikhlas terus itu nggak bakal saya di titik ini dan juga mencapai semua ini seperti itu. Oke. Jadi memang orang sudah memiliki banyak prestasi yang sudah jelas dipaparkan dalam pamflet. Dulu bisa dikatakan istilahnya katakanlah saat MTS ataupun SMP atau SMA maupun MA dulu Salisa istilahnya tidak pernah menyandang sesuatu gelar apapun selain daripada Belum. apa yang dituliskan di pamflet. Ya, kalau mengikuti event model atau pageant atau yang lain belum. Namun organisasi lain iya, hanya itu di bidang olahraga gitu. Enggak lebih. Terus kira-kira dalam masa yang akan datang ada nggak istilahnya Salisa ini memiliki keinginan ikut kompetisi lagi atau cukup sampai di sini atau bagaimana? Dan kalau toh memang ada sesuatu yang memang diinginkan itu kira-kira kompetisi yang seperti apa ataupun potensi yang seperti apa yang ingin sampean dalemin di sini? Karena kalau saya tambahin sedikit, menurut beberapa klub yang sudah nasional bahkan internasional itu sering mengatakan ketika kita memaksa untuk ahli di semua bidang maka kita sulit untuk maju karena kita tidak ada titik fokus di situ. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Kalau bagi saya berproses itu tidak ada hentinya ya kak ya. Jadi saya berpikir gini, saya masih muda dan juga saya juga masih aktif di perkuliahan. Alangkah baiknya saya itu mengejar impian saya dan tidak berhenti sampai di sini dan masih banyak event yang saya nantikan gitu loh ya kak ya. Yang saya bisa raih, yang bisa saya tekuni, di salah satunya di bidang model yang berkaitan bisa juga berkaitan dengan dakwah, sangat banyak sekali. Ya maka dari itu saya tidak berhenti di sini gitu kak. Jadi masih banyak apa ya yang harus saya kerjakan, yang harus saya kejar di usia saya yang baru 19 tahun ini. Mau nginjak 19 tahun. Oke. Mantap. Berarti
Salisa ini masih ada keinginan dan akan selalu tetap mengasah skill dan potensinya juga untuk tetap punya banyak pengalaman, istilahnya masih mumpung masih muda seperti itu. Iya, benar banget. Terus ini nih, kita tahu bahwa kita harus mengembangkan potensi. Tadi juga sudah dipaparkan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara di kalimat yang kedua, yaitu adalah tingkatkan prestasi. Dan bagi saya pribadi, prestasi itu bukan berarti hanya kita menyandang selempang, tidak hanya kita memegang piala, dan prestasi itu juga tidak hanya dapat dilihat dari seberapa sering kita mendapatkan penghargaan, melainkan kita juga berkontribusi, kita memberikan edukasi, memberikan bimbingan kepada orang yang lain, itu juga termasuk salah satu prestasi. Lah, kira-kira kalau dari Sobat Salisa Nur Laila ini gimana nih perihal sering mengadakan ini ataupun disuruh ngisi ini bimbingan kepada adik-adik itu bagaimana? Sejauh ini selama menjadi model sudah apa aja yang pernah dilakukan ataupun yang sudah terselenggara, entah dari model maupun dari yang lain. Kontribusi ya yang diberikan ketika saya mengikuti event maupun sudah pasca mengikuti event, yang salah satunya saya aktif di Yukosima Jawa Timur ya saat ini, dimana saya pada waktu itu menampilkan bakat dakwah juga, yang sekarang saya menjadi koor di bidang keagamaan yang nantinya tuh saya akan memberikan edukasi terhadap orang-orang dewasa untuk Menjadi koor di mana? koor di bidang keagamaan dalam paguyuban Muslimah Jawa Timur Ka'ana. Itu salah satu pengabdian yang bentuk keislaman ya bagi saya. Jadi hal tersebut juga berdampak positif bagi saya sendiri untuk meningkatkan ilmu saya di bidang agama dan tentunya mengasah bagaimana saya itu bisa menyampaikan materi-materi yang baik, materi-materi yang agar mereka bisa pahami gitu Kak. Dan salah satunya juga saya aktif di organisasi ya prodi itu, saya memberikan bagaimana kita bisa meraih prestasi dan juga mengikuti event yang nantinya kita bisa capai event itu untuk menjadi juara ataupun tidak itu kan urusan belakang. Namun sekarang itu bagaimana kita bisa mengasah diri kita gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi menurut saya itu aktif